Jadi Ganjar atau Anies nih? Waduh, pertanyaan pertamanya ini nggak pakai basa-basi ya? Ganjar atau Anies? Ganjar atau Aku nggak 2024 kan kata Pak Jokowi ojo ke susu. Oke. Tapi kalau ditanya Ganjar atau Anies, nih, aku tuh kenal Pak Ganjar udah lama. Oh. Dari tahun 2017. Jadi cerita dikit boleh dong? Gubernur, Boleh, zaman belak-belakan gubernur boleh awal ya? Bro, Eh, ini toko lagi viral, men. wih, cakep juga. Yaudah, kita bikin tambah viral. Ya, episode perdana blak-blakan kita ketemu dengan seorang yang bukan cuma cantik tapi juga pintar. Yang konon kabarnya ya. Konon ini. Ya, ini langsung aja, Samara. Wes. Jadi Amani. Siap. luar Iya. biasa. Gila kita diundang ke sini. Iya, jadi Ganjar atau Anies nih? Waduh, pertanyaan pertamanya ini nggak pakai basa-basi ya? Iya, nggak ada. Lo jawab tapi Blak-blakan. nanti. Lo jawab nanti. Oh jawabnya nanti. Oh ya udah. Jadi Iya kan? dijawab apa nggak nih? Terserah, terserah. Jawab aja. Ini pancingan ini. Ganjar atau Anies? Ganjar atau Aku nggak 2024 kan kata Pak Jokowi ojo ke susu. Oke. Tapi kalau ditanya Ganjar atau Anies, nih, aku tuh kenal Pak Ganjar udah lama. Oh. Dari tahun 2017. Jadi cerita dikit boleh dong? Gubernur, Boleh, zaman belak-belakan gubernur boleh awal ya? Mm-mm. Jadi kenal Pak Ganjar tahun 2017 dulu. Oke. Ada ceritanya tuh aku lagi pergi ke Semarang. Terus ada satu anak muda yang di timnya Pak Ganjar bilang mau nggak ketemu Pak Ganjar? Aku bilang oh mau dong gitu. Ketemulah aku dengan Pak Ganjar, ngobrol 2 jam. Aku bilang ini politisi asik banget gitu. Dari obrolan itu? Dari obrolan itu, aku inget banget aku masih baru-baru banget berpolitik lah. Baru masuk partai itu 4 bulanan. Gitu. Oke. Terus ketemu ngobrol-ngobrol, aku ngerasa gila banyak belajar nih dari sosok ini. Karena kan Pak Ganjar tuh kan politisi tulen ya kan. Iya, iya. Udah panjang lah perjalanan beliau di posisi ini. Jadi aku dengerin gitu cara beliau. Bulan depannya aku bilang Pak Ganjar saya mau belajar dari Bapak gitu. Dan aku diajak sama Pak Ganjar pergi ke Rembang, waktu itu ada latihan kepemimpinan Ansor NU. Oh, oke. Nah dari perjalanan itu tuh aku banyak ngobrol, banyak belajar sama beliau segala macam. Kalau kesan yang aku dapetin dari kenal sama Pak Ganjar, berkali-kali interaksi sama beliau, sampai hari ini interaksi, terlepas dari ketidakmampuan aku untuk lari bareng Pak Ganjar, karena dia kalau lari 12 kilo, saya 4 kilo aja udah ngos-ngosan gitu kan. Oh, kemarin ya? Iya. Sampai ke Senayan tuh. Saya tuh ngerasa Pak Ganjar itu orangnya apa adanya, dan itu penting buat saya, buat aku nih ya, di politik itu penting. Karena dulu yang membuat aku sangat mendukung Pak Jokowi itu adalah Pak Jokowi itu orangnya apa adanya dan berani mengambil kebijakan-kebijakan non populer untuk kepentingan Indonesia. Oke. Apa adanya? Apa adanya. Itu penting banget. Itu penting, Bang. Berarti Ganjar bro, bukan Anies lu. Lu, itu kata netizen, Anies lu mesti bener lu. Nggak boleh. Tapi ada yang lebih sulit lagi dia. Apa coba? Ada pertanyaan lagi. Apa ini? Gue lihat kan lo lari-lari sama Mas Ganjar. Terus ke rumahnya Mas Ganjar. Tapi nggak lama abis itu lo kemana-mana sama Mas Erik. Iya kan? Ya Pak, siapa? Yang kenceng dong ngomong. Erik Thohir. Oh. Nah, jadi kan ada pertanyaan lagi nanti nih, netizen kan emang maha julid. Iya kan? Apa katanya? Wah kalau Samara itu sebentar sama Ganjar, sebentar sama Erik, sebetulnya nih nanti kalau misalnya berhadap-hadapan Ganjar dan Erik, Samara arah anginnya kemana sih? Oh. Nah, Kalau aku tuh selalu percaya Hah? orang-orang yang nilai nasionalismenya tinggi, punya gagasan untuk Indonesianya besar gitu kan. Itu tuh jangan diadu-adu gitu loh, gitu. Jadi Apa? Jangan diadu-adu. Ini kita ngomongin Pak Ganjar dan Pak Erik ya. Erik. Oke. Yes. Dan aku pikir ada beberapa tokoh lainnya lah gitu. Ada yang mungkin nggak punya gagasan ada. Oke. Tapi menurut aku ya mungkin pasti ada politisi-politisi. Ini harus belak-belakan. Maksudnya nggak punya gagasan tuh lu bro. Oh gue ya? Oh iya. Ya gue nggak bilang gitu, tapi kalau Mas Jo Mas Jo, ya ya udah lah Mas Jo terus. ya. Oke. Tapi intinya aku tuh percaya orang-orang bagus, orang-orang dengan program kerja yang real, punya track record yang bagus, punya visi Indonesia ke depan itu jangan diadu-adu lah gitu. Dan semua kan di sini sama-sama mau bangun Indonesia gitu. Aku sih rasanya sesederhana ini Mas Inggi. Dari Pak Ganjar aku belajar banyak, dari Pak Erik juga belajar banyak, dan aku tuh masih muda. Untuk orang semuda aku tuh harus ngambil ilmu sebanyak-banyaknya dari tokoh-tokoh ini. Cuma sebetulnya nggak ngadu. Kayak gini nih, misalnya nih, di 3 teratas itu kan ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Oke, kita nggak usah nanya si Anies lah, ya kan? Misalnya PDIP nanti nyalonin Ganjar Pranowo, ya nggak? Tapi cawapresnya bukan Erik, Oke. iya kan? Sama siapa? Nah udah, abis itu ternyata Prabowo jadi capres nih, tapi ngajak Mas Erik. Nah itu kan
Itu dari tadi yang gue tanyain maksudnya. Maksudnya Prabowo Erik. Iya. Kalau Nah mau. itu gimana arahnya Samara Aman itu gimana? Kan abis dari lari-lari, abis itu bola, iya kan? Kan beda-beda ini loh. Oh iya. Itu maksud gua bro. Nah, Mungkin nggak maksudnya Pak Erik itu berpasangan dengan siapa yang paling menurut Samarat paling idealnya. dengan lihat situasi hari ini. Kalau pendapat pribadi saya udah jelas pasti sama siapa gitu kan. Oh Iya iya, dong. sama Anies ya. Salah gua, sorry. Pendapat pribadi ini pasti semua orang ngerti lah sama Iya, siapa Iya. gitu. Jadi walaupun dia pendapatnya adalah mendukung Ganjar Erik, tapi nggak perlu orang-orang tahu ya. Maksudnya itu kan? Iya. Iya. Tapi intinya kan kata Pak Presiden ojo ke susu. Kalau aku tuh ikut Pak Jokowi karena gini. Kenapa aku bilang ikut Pak Jokowi itu penting? Kan 2019 aku mendukung Pak Jokowi. Iya. Dan terlepas aku ngerti lah banyak publik Indonesia yang menganggap ada banyak kekurangan Pak Jokowi. Loh, pemerintahan mana yang nggak ada kekurangan? Iya. Tapi dengan Sebentar, sorry, gue mesti cut nih. Apa tadi terakhir katanya? Kekurangan. Pemerintahan mana yang tidak ada kekurangan. Loh, di Jakarta banyak kelebihan ya, dia nggak tahu. Bener loh itu. Oke lanjut. Enggak, gue ngasih tahu aja. Ini Gua bagus ya, acara ini bagus ya. Belakangnya tuh counter gitu. Kan bener banyak Counter kelebihan. attack. Counter gitu. attack. Jadi yang seharusnya tuh dibalik gitu. Ini bagus Iya, ini. Jadi aman gitu secara umum. Itulah kenapa kita mengundang Samara Amani, kan biar aman. bagus di acara Oke, bagus loh ini. pemerintahan mana yang nggak ada kekurangannya? Benar. Dan- Pemerintahan mana yang nggak ada kekurangannya? Semua pemerintahan ada kekurangannya, tapi dengan segala kekurangan. Kelebihannya lebih banyak kalau aku ngelihatnya gitu. Banyak proyek-proyek strategis nasional yang selesai di zaman Pak Jokowi, pembangunan infrastruktur masif dan orang banyak bilang pembangunan infrastruktur nggak penting. Kenyataannya pembangunan infrastruktur penting kok. Distribusi logistik lewat mana kalau nggak dengan Betul. tidak ada infrastruktur Wah, dan ini sebagainya. luar biasa, bro. Pinter banget. Pantesan masuk PAN ya. Arang. Itu di berita-berita. Wah di WA semuanya rame loh. Samara masuk PAN. Samara masuk PAN. Sampai gue WA sama Pak Darsum. Oh. Ini bener nih bintang tamu kita nih. Apa bener Samara ini terdepan? Masih Masuk ada PAN-nya. harapan. Ya. Aku sama PAN cukup baik ya. Artinya gini, hubungan aku sama Pak Zulkifli Hasan itu bagus banget. Gitu. Bahkan bukan cuma sama Pak Zul, sama anaknya Pak Zul, Mbak Zita, Mbak Putri itu hubungan baik semua gitu. Dan aku merasa kalau aku boleh mengatakan, PAN itu berubah ke arah yang lebih progresif saat ini. Saat ini ya. Lebih Saat terang ini. ya kayaknya ya. Lebih terang, mataharinya lebih bersinar. Lebih ramah gitu ya. Walaupun mantul nih. Karena Mata Desa tuh udah jadi bintang. Iya loh, bintang Lanjut, warna emas yang satu. lanjut. Jadi mataharinya itu lebih cerah sekarang. Oke. Dan Oke. aku kemarin datang pertama kali di dalam rapat koordinasi nasional mereka di mana ada Pak Presiden, ada Pak Ganjar, ada Pak Erik, ada Mas Gibran juga kalau nggak salah gitu. Dan di situ kelihatan banyak tokoh-tokoh muda dan orang-orang yang sudah lebih progresif. Pak Zul juga pidatonya di situ sudah lebih membahas tentang arah kebijakan partai masa depan dan juga mendukung program-program pemerintah dan capres-capres yang progresif. Lo datang Datang. waktu Pak Zul lagi nyomblangin si Ganjar sama Erik. Datang ada pantunnya kan. Oh iya makanya itu tuh. Sampai gue bikin video 2 kali itu. Soal itu ya aku lihat, aku nonton. Nah ya Aku udah nonton, itu. aku nonton. Itu ideal buat lo kan maksudnya? Ya. Ojo ke susu tapi Iya, kan ya. oke. Kan semua boleh punya. Semua Namanya boleh, ngefans kan semua, boleh. semua boleh punya apa Iya. namanya preferensi lah gitu. Kita juga punya preferensi, tapi katanya kan nggak boleh sering-sering disebut gitu, nanti Betul. nggak bagus gitu. Iya deh. Soalnya dinamika capres-cawapres ini sangat dinamis Iya, gitu dinamis kan. banget. Kita ingat tahun 2019 tinggal 1 jam aja bisa berubah. Bisa calon wakil berubah, presiden. iya. Hello gitu ya ganti Iya, tokoh ya ganti langsung ya. tokoh gitu. Jadi Bro, mesti hati-hati gitu lah. Gimana men? Cewek Heeh. secantik dan sepinter ini, kok nggak jadi ketum PSI Ya atau ampun. jadi Ini air politisi? putih yang- masih ada nggak nih? Es teh. Ya, dia menurut gua nih, di sini gua Iya, curhat iya. ya. Menurut gua nih, setelah Bu Mega jadi presiden, kok gua agak khawatir nggak akan ada lagi wanita yang bisa sampai ke istana. Jadi Ini politik- calonnya sebetulnya ya. Heeh. Sebetulnya. Apa- Sam kenapa sih Sam? Bukan gini, pertanyaan adalah ada harapan nggak sih politisi wanita ini akan, karena ya di survei-survei mau 10 besar tuh isinya cowok semua gitu. Kenapa Iyalah, Sam. cewek ada yang jabatannya tinggi, pinter tapi ya cuman 2% aja nggak nyampe Iya. gitu. Jadi sebenarnya gimana sih ini cewek-cewek Jadi ini? sebelum- Ayolah, kami pendukungmu, Samara. Siap. Sebelum jawab soal politisi perempuan itu, saya jawab dulu. Saya nggak masuk ke PAN. Tadi belum jawab. Enggak ya, enggak. Enggak. Aku nggak masuk ke PAN, tapi aku Cuman konten aja tuh ya. berteman baik dengan PAN. Oke. Pokoknya semua partai-partai yang progresif, pro dengan perubahan yang berkelanjutan. Iya, it's okay. Enggak. Pasti udah nawarin lo masuk ke sana kan? Enggak, pro dengan perubahan yang berkelanjutan. Berkelanjutan. Oh, Itu kunci perubahan itu. tapi berkelanjutan, Kelanjutan. Iya.
Jadi ada kemarin yang ngomong di Surabaya kalau nggak salah bahwa pemerintahan berikutnya bukan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, itu kan mungkin temen lu kayaknya, bukan ya? Siapa yang mana? Yang ngomong yang di Surabaya kemarin nggak bukan ya? tahu. Bukan ya? Aku yang lihat di Surabaya kemarin Pak Ganjar lagi ziarah Lo Kalau itu bagus. Lo makanya sebelumnya. spill siapa? Ya ada calon yang dia nggak suka itu ngomong kayak gitu. Oh. Gitu. Nah ini perubahan berkelanjutan itu asik banget. Bagus kan? Tapi Karena kita apakah- berubah di era Pak Jokowi. Tapi perubahan itu harus kita lanjutkan. Iya. Lalu apakah ada bagian, ada porsi yang akan dimaini oleh teman-teman politisi perempuan yang cerdas-cerdas ini? Ada nggak? Aku percaya ada ya, tapi gini, memang untuk sampai di posisi presiden itu perjalanan yang panjang. Meskipun sebenarnya Indonesia hebat, kita bisa punya presiden perempuan itu hebat gitu ya. Karena Bu Mega dengan kemampuannya beliau mengorganisasi partai itu hebat, harus kita akui. Gitu. Tetapi gini, Mas Singgi, Mas Jo ya, jadi politisi perempuan di Indonesia itu nggak gampang. Karena sistem dan strukturnya itu tidak serta-merta selalu menguntungkan perempuan. Gitu. Jadi misalnya gini nih, contoh ya. Masuk ke dalam politik, bagi politisi perempuan itu setback-nya besar. Dari publik, bukan hanya dari sistem elit partainya dan lain-lain nih. Dari publik aja dulu nih, yang katanya berharap ada politisi perempuan. Kalau politisi perempuan nih, debat dengan politisi laki-laki, yang selalu disorotin itu adalah apa? Make up dia. Itu. Gaya berpakaian dia. Cetek banget. Itu. Cetek. Kehidupan rumah tangga dia. Nah, Itu selalu dijadikan bahan perdebatan. Coba kalau politisi laki-laki, itu nggak pernah dijadikan urusan karena harapannya politisi laki-laki itu ya memang layak jadi politisi. Kalau perempuan itu harus membuktikan 2 kali gitu. Bisa nggak dia ngurus rumah tangga? 2 kali lipat effortnya. Apakah dia sebagai perempuan tuh mampu memimpin? Tapi pertanyaan itu tidak pernah dipertanyakan kepada politisi laki-laki gitu. Nah, ini tuh adalah sebuah stigma-stigma yang hadir pada politisi perempuan yang membuat kalau dari satu level ke level tertinggi itu nggak mudah gitu. Tapi ya kita kan harus dorong terus orang perempuan-perempuan petarung yang berani untuk masuk ke dalam politik. Ya makanya salah satunya lo. Masa lo dari masuk partai politik langsung akhirnya keluar. Nah itu kan akhirnya kan nanti kan netizen yang perempuan-perempuan yang look up ke lo itu kan menganggap maksudnya, berat politik gitu ya. Dia aja keluar. Akhirnya dari sini gue tahu akhirnya. Jadi politisi wanita tuh banyak diharapkan, tapi nggak akan dipilih, kira-kira itu. Makanya banyak politisi ngondek, itu baru lagi. Ada loh, cuman ya kita nggak boleh sebut nama kan. Iya, kan? paham gue dari partai mana itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini agak penting. Singgi yang mau nanya. Apa? Sekarang gini, Michael Sianipar ke Perindo, Rian Ernest ke Golkar, Benar. Samara Amani kemana? Kemana? Itu semuanya penasaran loh, termasuk gue, netizen, julid, yang semuanya lah. Jadi orang tuh sayang lagi Sam. Orang tuh nggak percaya bahwa aku tuh nggak berpartai tuh nggak percaya. Jadi orang selalu menganggap bahwa sampai detik ini pasti akan ada momen di mana Samara deklarasi partai politik gitu. Bener kan? Tapi kalau mau berpartai sebenarnya aku udah bisa berpartai dari kemarin-kemarin. Toh aku udah keluar dari PSI udah setahun, orang juga udah lebih terima gitu. Tapi gini, bukan karena aku nggak menganggap tidak ada satu partai pun yang cocok sama aku, bukan. Aku cuma menganggap ada orang-orang yang perannya di partai itu akan sangat signifikan, ada orang-orang yang perannya harus di luar partai gitu. Dan kita bisa saling support. Nah, aku mengambil posisi untuk di luar partai saat ini. Bukan karena aku nggak mau berpolitik. Tapi one day lu akan masuk lagi kan? Justru karena aku ingin berpolitik. Oke. Dan membangun koneksi politik yang baik gitu. Dengan teman-teman yang di partai maupun di luar partai. Karena percaya atau enggak, banyak anak-anak muda yang berpolitik tapi tidak di partai. Misalnya, mereka yang berada dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Mereka yang membantu tokoh-tokoh politik. Ini kan cara-cara berpolitik juga kan. Iya. Lo mau tahu nggak? Saldo. Sorry, awalnya dari politisi. Nah, sekarang dia maunya profesional. Tapi berpolitik juga nanti. Itulah jawaban kenapa dari PSI ke PSSI. Kabar burungnya katanya mau nanti sekjen ya? PSSI bukan partai kan? Iya, sekjen. Enggak. Sekjen. Gila ya, gila. Jadi Gue sebagai Madridista sama sekjen. Gue MU aja yang dukung dia jadi sekjen, habis kemana-mana udah. Enggak, aku memang mau jadi sekjen Madridista gitu kan. Madridista Indonesia mending lebih jelas. Ya, sama doi. Ya kan, asik seru gitu kan. Gitu. Paling kalaupun kalah-kalah, kita kan nggak ada tanggung jawab kalau kalah ya kan. Kan besok ikut main lagi. marah-marah gitu bahkan sama Madridista yang lainnya. Kalau timnas kalah jadi sekjen PSSI, buset. Betul kita dong juga. kena. Iya sih, menang nggak dipuji, kalah Menang pasti. nggak dipuji, kalah nggak pasti. Tapi gini, meskipun di luar partai, aku tuh sekarang lagi banyak buat gerakan-gerakan perempuan nih Mas Jo, Mas Singgi gitu. Jadi salah satunya ini aku buat nama gerakanku namanya Teman Sandar. Jadi Teman Sandar ini punya 2 program. Program yang pertama, kita fundraising, uang dari fundraising itu kita berikan, kita bantu kepada korban-korban kekerasan seksual yang butuh pendampingan psikologis, trauma healing. Ada harapan baru, Bro, terus? Iya, ada harapan. Ya nggak apa-apa, emang dia begitu. Yang kedua,
Yang kedua adalah program membantu perempuan-perempuan yang ingin berusaha. Karena aku tuh percaya banget dengan Berusaha perempuan maksudnya UMKM kayak gitu-gitu ya? Betul. Karena gini, aku tuh percaya bahwa perempuan itu harus punya pendapatan secara mandiri. Meskipun suaminya baik, meskipun suami memberi nafkah gitu. Karena kita tidak pernah tahu kalau dalam sebuah relasi, ada relasi yang toksik, relasi yang nggak sehat, perempuan itu harus bisa keluar dari relasi itu gitu. Jangan sampai karena masalah finansial mereka nggak bisa keluar. Benar. Gitu. Nah, makanya aku dukung nih perempuan-perempuan yang punya pendapatan sendiri gitu. Nah, program perempuan mandiri nih kita setiap bulannya cari 3 orang yang mau mulai usaha, kita modalin. Nggak mahal sih, 1 juta, 2 juta, tapi kita pengen kasih bantuan awal lah buat orang-orang yang mau mulai usaha gitu. Itu bukan kampanye kan? Hah, kampanye kemana? Oh iya, Nggak ada makanya nomor kan ada partainya. partai. Tapi bukannya lebih mudah lo masuk ke partai politik, terus lo programnya dijalanin di situ. Partai yang besar, yang established. Yang kemarin aja yang enggak. nasionalis. Yang kemarin dia masuk aja enggak begitu. Lo kan paham, Oh, lolos iya. aja enggak. Enggak Itu gitu. maksudnya yang established. Grace temen gua. Makanya gue yang nembak, lo yang umpan lambung kan? Ini. Berarti Dia mau jawab dulu. Tunggu. Berarti apa yang disampaikan tadi itu sebenarnya dia punya kerinduan yang dalam untuk jadi politisi Iya. praktisnya, tapi itu Iya loh, kerjaan Sam. politisi sekarang. Program lo bagus, tapi kan lebih enak lagi kalau misalnya lo masuk ke partai politik. Nah di situ program lo jalan di situ. Gua kritik sebentar. Oke. Politisi atau praktisi politisi atau orang yang mengemari politik bagi-bagi duit menjelang pilpres kampanye. Nah, ini bagus nih. Ini adalah jawaban atas itu. Gua Hebat nih, Mas Joni luar biasa. enggak, Kang Lemet yang bisikin. Justru kalau aku di partai dan melakukan itu, bisa jadi aku dianggap melanggar kan. Tapi kan sekarang aku nggak ada nomor partai, nggak nyalek juga gitu kan. Jadi berarti ada bagi-bagi headline-nya apa? di garis ting di situ, serut, Iya. gitu loh tulisannya. Ini, jadi dia jauh lebih bebas. Benar. Dan kalau tadi bicara soal partai, kalau aku dalam partai, program ini jadi program satu partai. Tapi saat ini, aku bisa lebih luasa bernegosiasi dengan perempuan-perempuan yang progresif lintas partai, ketua-ketua umum partai. Jadi mereka menganggap bahwa ini program bagus aja, bukan karena aku mau kampanye satu partai politik. Karena partai ada egonya satu sama lain. Iya. Ini tuh program teman sandar ya, Betul. bukan teman giring. Maksudnya itu. Gila, Ya, gila. maksudnya gitulah, kira-kira gitulah. Jadi, Iya. jadi ini jauh Luar lebih. biasa ya. Jadi Sam, kenapa lebih sih Sam? fokus. Bener kata dia, segitu nggak prospeknya ya? Siapa? Enggak, maksud Belum dibuka nih. bukan. Iya. Gue provokasi nih. Oh iya udah. Udah lu minum lagi. Emang trauma Trauma banget ya healing. sama Iya. partai sebelumnya itu. Trauma banget atau gimana? Trauma partai sebelumnya enggak sih? Enggak ya? Jadi gini, Segitunya ya. Sam. aku tuh percaya gini, etika politik tuh mesti dijaga gitu. Jadi aku tuh apakah aku tuh anti sama PSI, jadi nggak suka sama PSI? Enggak juga, aku pikir aku biasa aja. Oh, belum selesai masa idah. Kalau orang apa di idah tuh Udah kali, udah mau setahun. Udah mau setahun. setahun, udah mau setahun. Iya, kan menjaga perasaan ya boleh dong. Iya. Dan nggak trauma juga. Dan kita respect itu dia Iya. dia Enggak, temannya karena semua gini, banyak. Mas Jo, Mas Inggi. Selama ini dalam politik kita tuh selalu dipertontonkan kalau orang keluar partai tuh ribut. Iya. Bener nggak? Iya, iya. Benar. Jadi musuh. Ribut, Jadi musuh. musuhan, segala macam. Nah, aku sebagai anak muda kan kita di sini tetap punya idealisme berpolitik, punya visi dalam politik gitu kan. Kita harus tunjukkan, kalaupun kita ada ketidaksetujuan, udah nggak cocok dan merasa butuh perjalanan baru, keluar partai itu harus dengan etika yang baik gitu. Nggak perlu menjelek-jelekan partai yang lama gitu. Toh, Iya. kita udah beda jalannya, nggak apa-apa kan gitu. Tapi sama-sama saling menghargai jalan masing-masing. Oh iya. Bener itu. Rian sahabat saya masuk Golkar, terus si Iya. A, si B itu saya kenal juga masuk ke Ada yang Perindo, ada yang ya, apalah. Perindo dan sebagainya. Tapi kemudian orang bertanya di luar sana, malah gue taruhan. Tuh sama kameramen gue yang gendut mana nih? Taruhan ganjil genap. Samara akan masuk ke partai mana? Gue di PUR 20 bahwa Samara akan masuk ke PDI Perjuangan. Tadinya gitu kan? Wes. Iya. Ada tawaran. Nyambung. Dari PDI Pertanyaan. Perjuangan. Kayaknya nggak ada sih. Enggak. Ya? Tapi aku juga nggak heran kalau PDI Perjuangan nggak menawarkan ke aku karena mereka udah terlalu besar. Oh iya. Tuh. Bener kan? Maksudnya PDI Perjuangan tuh partai yang sangat besar, partai yang Existing lah, Iya. sudah. Dan sepertinya mereka dalam posisi bahwa ya siapapun yang masuk ke dalam partai itu tuh ya beruntung lah gitu dan Iya, iya. fair-fair aja gitu. Ya boleh lah partai besar, partai yang menang berkali-kali pemilu sombong dikit ya nggak apa-apa. Ini Samara di sini ini dia harus ada nasihat karena kan kira-kira 60% pemilih pada 2024 ini kan anak muda ya. Cewek pula banyak juga di situ. Lu harus ada deh. Minimal
pesan-pesan ke konstituen lo dulu tuh. Bahwa politik identitas 140.000 enggak, orang. gue pengen denger dia bicara politik identitas itu berbahaya. Coba sanggup sangat nggak? berbahaya. Terjemahkan coba dalam Oke. bahasa. Pakai bahasa lo sendiri, Sam. Pakai cerita ya? Ya. Ini gue demen ini nih. dia. Ini apa sih? Cerita. Pakai cerita. Ini agak seru nih. Samara cerita soal politik identitas. Seru banget. Jadi Coba deh. Mas Jo gini, Gimana? Mas Inggih gitu ya. Pengalaman politik pertama dalam hidup saya itu diwarnai politik identitas. Oke. Tahun 2017, kita Iya. tahu ada peristiwa apa di situ. Ada. Iya kan? 2017 ya. 17. Saya pikir semua tahu lah peristiwanya apa. 2016, 2017. Iya, saya ulang tahun ke-36 waktu itu. Iya. Saya ulang tahun ke Enggak usah, enggak 19. penting. Enggak penting. Bikin lo sama Mas Jo nanti tua kelihatan. Iya. 2017 adalah peristiwa penting tentang politik identitas Samara. Monggo, silakan. Dan ketika itu saya tuh jadi saksi mata, Mas Jo, Mas Inggi, bagaimana orang-orang bagus, mau sebagus apapun kita, mau sepenting apapun yang kita nyatakan, yang kita percaya tentang Indonesia, tentang idealisme kita, tentang program kerja, kalau sudah kena narasi-narasi yang basisnya itu ras, agama, untuk menjatuhkan lawan politik, semua itu tiba-tiba hilang. Gitu. Dan itu menghancurkan Indonesia dan bahkan ketika itu untuk anak muda seperti saya hampir saja menghancurkan harapan kita tentang Indonesia yang lebih baik. Kenapa? Karena kita jadi merasa bahwa ternyata apapun yang kita kerjakan, apapun idealisme kita, visi kita tentang Indonesia, kalau kita tidak bijak berkata bahkan gitu ya, kalau kita berasal dari suku tertentu, agama tertentu, dan kalau lawan politik kita mengamplifikasi itu secara masif untuk menyerang kita bisa kalah. Karena pertarungannya bukan lagi tentang program dan visi misi. Pertarungannya udah tentang agama kamu apa, kamu ngomong apa, gitu kan, ras kamu apa gitu. Jadi ketika itu benar-benar menyakitkan. Dan apa yang terjadi itu harusnya jadi pukulan nih untuk kita-kita yang muda atau perempuan-perempuan yang ingin bertarung, karena sebenarnya ini penting untuk perempuan. Karena politik identitas itu bukan hanya sebenarnya berbicara ras dan agama, tapi juga gender gitu. Gitu. Juga gender. Tapi memang Gender, belum gender. terlalu dieksploitasi aja. Tapi kalau kita lihat, kita zoom in nih ke masyarakat akar rumput, perempuan juga memiliki ekstra kerja keras gitu untuk bisa dipilih gitu. Nggak ditanya kok perempuan yang maju tuh itu juga ekstra gitu. Nah, kita yang muda perempuan gitu ya, atau orang-orang yang percaya dengan nilai-nilai kebangsaan kita gitu, ya kita harus secara serius melawan ini. Karena kenapa? Bukan hanya ini menghancurkan kita sebagai bangsa, tapi ini juga menutup potensi kita untuk berpikir tentang visi misi dan program-program kerja yang lebih konkret. Kita nggak bicara isu lingkungan, kita nggak bicara isu kekerasan seksual, kita nggak bicara isu kemiskinan, gitu. Kita nggak bicara isu pendidikan, kita jadi bicara sesuatu yang sifatnya memecah belah, yang kita harusnya udah sepakati dari sejak kita merdeka gitu. Jadi harapan saya sih sebenarnya kepada semua orang gitu ya di Indonesia ini, ketika kalian masuk dalam jebakan politik identitas, ketika itu pula lah kita meninggalkan agenda-agenda penting bangsa ini ke depan. Dan apakah kita mau meninggalkan agenda-agenda penting tentang hidup kita, nasib kita, dan masa depan anak-anak kita? Kalau saya nggak mau. Nah, menurut lo 2024 nanti branding politiknya akan sama seperti yang lalu-lalu nggak? Akan selalu ada potensi itu pasti, pasti. Apalagi Terus? sekarang udah ada TikTok dengan begitu masif gitu. Benar. Ada potensi-potensi disinformasi gitu. Tapi dengan adanya persoalan-persoalan itu gitu ya, itu kan kembali juga kepada kita sebagai pemilih gitu. Tentu kita juga berharap akan ada kebijakan-kebijakan yang lebih tegas ya terkait disinformasi ini, hoax dan lain sebagainya. Karena serem banget politik identitas kan. Tetapi kita sebagai pemilih juga harus lebih bijak gitu. Dan harapannya juga masyarakat yang ada di kota-kota yang harusnya udah lebih terdidik gitu ya. Karena kan akses terhadap informasi ini nggak rata gitu. Gitu kan. Nggak semua orang mendapatkan akses terhadap informasi. Ini udah petir nih, kayaknya pawang hujannya nggak bekerja ya. Bukan. Lo ngopi aja lo, Ra. Problemnya pawang hujannya Udah mau jadi hujan, host. Ra. Hah? Pawang hujannya jadi host, jadi susah Iya, juga. itu masalah. Tapi gue pikir dalam banget ya apa yang diobrolin Ini tadi. sebenarnya salah omong. Tadi kan aku bilang ini kalau hujan nggak jadi, padahal tadi terang loh ini. Iya. Wah, ini gue ngeri nih kalimat-kalimatnya nih ya. Ini Rara lagi di sini. Dapur. Ini Gitu tuh. Gara-gara lo bilang ini ada petir langsung nying. Lanjut, ayo. Samara 1 menit aja Iya. closing statement lah. Kayaknya sudah harus closing statement. Soalnya hujan. Iya. Sudah hujan.
Gimana? Tapi yakin ya bahwa 10 tahun lagi, berapa puluh tahun lagi, 2045 kita itu dengan situasi yang sekarang ini, dengan politik identitas kayak gitu, kita tetap optimis bisa jadi negara maju. Arahnya udah benar belum, Sam? Sebetulnya arahnya. Per hari ini benar. Jadi per hari ini benar. Saya kira baik dari segi ya presiden kita gitu, dan tokoh-tokoh di level daerah banyak yang muncul gitu kan, gubernur-gubernur bagus, wali kota yang bagus, mulai muncul juga tokoh-tokoh muda yang makin bagus-bagus, baik itu di partai politik maupun di luar partai politik. Orang-orang ini semuanya punya idealisme, punya visi misi yang bagus soal Indonesia ke depan. Tetapi perjalanan kita yang bagus ini itu selalu bisa mengalami setback. Karena 2045 ini kan masih lumayan loh, masih ada beberapa kali pemilu menuju 2045. Dan mau tidak mau orang yang menganggap tidak peduli politik dan lain sebagainya, politik kita, pemilu kita sangat menentukan apakah kita mampu mencapai kesuksesan di 2045 gitu. Jadi siapa penerus Pak Jokowi, siapa yang melanjutkan agenda-agenda penting beliau, sangat berpengaruh terhadap intinya tuh jalan tahu. Iya. Guys, jangan salah pilih ya guys. Jadi ternyata Ganjar bukan Erik ya? Gitu kan. Salah. Ternyata Ganjar bukan Anies, intinya itu. Thank you Samara. Hujan tidak tuh, hujan. Oke, thank you. Thank you. Guys, belak-belakan. Sampai ketemu minggu depan. ciao. Bro, Ini toko lagi viral, men. Wih, cakep juga. Yaudah, kita bikin tambah viral. Yuk.